Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari kelas RI 3A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat video hands-on yaitu pada mata kuliah analisis data untuk TI, yang dimana ini adalah untuk quiz assignment. Jadi kita di sini membuat video hands-on yang dimana kita akan menjelaskan langkah demi langkah data cleaning, statistik deskriptif, dan menjalankan tiap tahap dan menunjukkan hasilnya. Nah, lalu di sini ada tugasnya ya, dimana kita akan melakukan tahap data cleaning dan statistik deskriptif, menyiapkan dataset hingga siap analisis, mengidentifikasi dan mengenangani missing value atau inkonsistensi, menyajikan statistik deskriptif yaitu kuantitatif dan kualitatif, dan visual singkat. Lalu di sini ada data setnya itu Ames Housing yang kita bisa lihat di sini. Kita klik aja linknya nanti ini. Nah, ini yang muncul ya. Nah, jadi di sini ada variabelnya ya. Untuk variabelnya ada order, PID, MS subclass, MS zoning, load frontage seperti itu, dan kita bisa lihat di sini ada cell price, ada cell condition, cell type seperti itu ya. Kita bisa lihat mungkin. Nah, ini. Lalu selanjutnya nah jadi untuk tujuannya kita ini akan melakukan tahapan data cleaning dan statistik deskriptif gitu, yang dimana kita ada dataset Ames Housing ini kan ya. Nah, dataset Ames Housing ini adalah dataset yang menjelaskan tentang penjualan rumah di kota Ames atau Iowa di Amerika Serikat. Nah, jadi dataset Ames Housing ini bertujuan untuk menganalisis dan memprediksi harga rumah berdasarkan berbagai faktor gitu, kayak fisiknya, lingkungannya, dan struktural. Nah, jadi apa sih tujuan kita menganalisis ini? Dan tujuannya ini kita ini akan menunjukkan proses pembersihan data dan analisis statistik deskriptif seperti itu. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu tahap persiapan data. Nah, jadi di sini kita akan menyiapkan lingkungan kerja dan memuat dataset. Yang dijelaskan ini ada software yang digunakan, library, cara membaca dataset, dan menyebutkan ukuran data dan isi kolom. Oke. Kita lihat di sini di Google Colab-nya dulu. Nah, jadi untuk software yang digunakan ini adalah Python yang di Google Colab, menggunakan Google Colab seperti itu ya. Nah, lalu untuk library yang digunakan ini ada import pandas, matplotlib, Seaborn, dan NumPy. Nah, jadi kalau untuk pandas ini digunakan untuk mengolah dan analisis data dalam bentuk tabel. Jadi kayak CSV, Excel, dan SQL. Nah, jadi pandas ini untuk kayak melihat, memfilter, membersihkan data, menghitung statistik kayak rata-rata, median, dan frekuensi. Dan untuk matplotlib ini, jadi ini tuh visual dasar yang digunakan untuk bar chart atau histogram gitu. Nah, jadi di matplotlib ini kita ini bisa memahami pola atau tren dalam data secara visual. Lalu ada Seaborn. Nah, Seaborn ini tuh visualisasi berbasis matplotlib. Nah, tetapi dia ini lebih menarik gitu. Contohnya ini kayak boxplot, dan ini juga lebih mudah digunakan. Nah, kalau NumPy sendiri, NumPy ini tuh untuk menghitung data yang bertipe angka gitu. Nah, atau operasi matematis gitu pada datanya. Jadi dia bisa digunakan untuk kayak menghitung mean, median, atau standar deviasi dan standar deviasi. Seperti itu. Nah, lalu untuk membaca datasetnya, kita kan tadi jadi ini Ames Housing ini tuh bisa kita download aja ya. Nah, ini kalau kita mau download. Udah di-download.
Oke, sudah. Ini saya udah download juga sih tadi. Oke, selanjutnya membaca dataset ini kita menggunakan read_csv, yaitu amazhosting.csv. Lalu untuk ukuran datasetnya ini ada 2930,82. Untuk daftar nama kolomnya kita bisa lihat di sini ada order, PID, MS subclass, MS zoning, seperti yang ada di variabelnya tadi ya. Dan ada yang terakhir ini ada nanti bakal ada sell price, sell condition, sell type, seperti itu. Sama kayak yang ada di datasetnya ini ya. Sebentar, kita lihat dulu. Sell price, sell condition, dan sell type. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu tahap pemeriksaan awal data. Kita bisa lihat di sini. Nah, tahap pemeriksaan awal data. Jadi kita bakal memahami struktur dan tipe data. Kita bisa lihat fitur mana saja yang masuk ke golongan kualitatif dan kuantitatif kalau misalnya tahu missing tipe data. Kita bisa lihat di collab kita. Nah, di sini kita bakal print yaitu yang mana yang masuk fitur kuantitatif dan mana yang masuk fitur kualitatif, seperti itu. Yang dimana kuantitatif ini numerik dan kualitatif ini adalah kategorik ya. Nah, ini di sini ada misalkan fitur kuantitatif dan kualitatifnya. Lalu selanjutnya kita ini bakal menemukan kolom dengan tipe data yang salah gitu. Nah, jadi nanti kalau ada tipe data yang salah, yang dia ini harusnya angka, tetapi dia disimpan dalam string, maka dia nanti bakal printnya yaitu yang pertama ini judulnya, kolom dengan tipe data salah. Kalau ada, dia bakal ngeprint kolom berikut seharusnya bertipe numerik. Nah, kalau nggak ada, maka dia bakal print tidak ditemukan kolom dengan tipe data salah, yaitu angka sebagai string. Jadi kita bisa lihat di sini untuk fitur kuantitatifnya yaitu ada order, PID, MS subclass, load frontage, load area, overall qual gitu ya. Lalu untuk dan sebagainya ini banyak juga. Nih, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk fitur kualitatifnya ini ada MS zoning, street, alley, lot, shape, land contour, dan utilities. Nah, untuk fitur kuantitatifnya di sini ada order. Nah, kita bisa lihat di datasetnya ini. Ya, bentar. Nah, kita untuk order ini kuantitatif ya, PID juga, subclass ini juga. Untuk MS zoning ini dia kualitatif. Load frontage ini kuantitatif, load area seperti itu. Balik lagi ke sini. Nah, ini. Jadi ini tidak ditemukan kolom dengan tipe data yang salah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya jelaskan pentingnya memastikan tipe data sebelum analisis. Jadi untuk pentingnya memastikan tipe data sebelum analisis ini sebenarnya ada beberapa faktornya juga. Nah, jadi dia ini bisa mencegah kesalahan perhitungan dan analisis. Kalau tipe data salah, maka hasil perhitungannya ini bisa keliru. Nah, maka dari itu kita harus memastikan tipe datanya ini benar sehingga analisisnya ini menjadi lebih akurat. Nah, lalu untuk selanjutnya, faktor selanjutnya ini untuk menentukan metode analisis yang tepat. Nah, karena dengan jenis analisis ini bergantung pada tipe data, yaitu numerik dan kategorik. Maka dari itu, kedua tipe data ini tuh kalau belum benar, maka bisa salah dalam memilih metode analisisnya. Nah, selanjutnya juga untuk mendukung visualisasi dan permodelan. Nah, tipe data ini menentukan jenis grafik yang akan digunakan. Nah, kalau tipe data salah, maka grafiknya ini juga bisa
salah juga gitu, atau menunjukkan hasil yang salah dan enggak atau keliru, sehingga grafiknya ini enggak mempunyai makna apapun. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada cek duplikasi dan inkonsistensi. Nah, jadi duplikasi ini kan data yang ganda gitu ya, dan kalau inkonsistensi sendiri itu, ini tuh kondisi di mana ketika nilai atau format datanya ini enggak seragam atau enggak konsisten gitu, sehingga bisa menimbulkan salah nih dalam analisisnya. Nah, kita mungkin bisa lihat di Google Colab kita hasil DF duplikat.sum dan kategori yang tidak seragam. Oke, kita ke Google Colab kita dulu. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita akan bakal cek duplikasi data dengan def duplikat.sum ini. Nah, ini tidak ditemukan ya, atau 0. Jadi jumlah baris duplikatnya ini enggak ada atau 0. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk mengecek inkonsistensinya, nah kita bisa lihat nih di sini. Nah, jadi kita tuh lihat ejaannya. Kayak GRFL, P, V ini tuh konsisten ya, berarti dua ini. Nah, kita bakal cek aja dulu semuanya, kayak ejaan-ejaannya ini ada yang nggak konsisten atau enggak gitu. Untuk besar kecilnya juga ini diperhatikan. Oke, udah habis ya. Oke, rata-rata konsisten semua ya ini. Oke, nggak ada yang salah juga, konsisten semua. Nah, maka selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan apakah data mengandung duplikasi dan inkonsistensi. Nah, jadi pada dataset Ames Housing ini kita nggak nemuin data duplikasi ya. Nah, atau data yang ganda gitu ya. Jadi kita nggak perlu menghapus data yang duplikat. Nah, lalu untuk inkonsistensinya sendiri, kita juga nggak menemukan inkonsistensi dari analisis saya tadi. Nah, jadi yang muncul ejaan yang ada itu konsisten gitu di semua kolom seperti itu. Nah, maknanya juga sama ejaan-ejaan tersebut seperti itu ya. Oke, selanjutnya cek missing value. Tapi untuk inkonsistensi, yang inkonsistensi ini, nah jadi ini tuh untuk tanda petiknya ini dia agak jauh gitu ya. Nah, saya juga belum tahu persis ini apakah bisa dikatakan inkonsistensi atau bukan, seperti itu. Tetapi ini juga berpotensi gitu, berpotensi sebagai inkonsistensi seperti itu. Di WD ini ya, petiknya ini dia agak jauh gitu. Oke, selanjutnya kita ke langkah yang keempat, yaitu cek missing value. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bakal mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganannya. Jadi kita bakal lihat hasil df.isna.sum atau visualisasinya dan kolom dengan missing terbanyak. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat df.isna.sum ini. Nah, jadi ini bakal ngeprint jumlah missing value per kolom. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasilnya, jumlah missing value per kolom. Untuk missing value terbanyak ini ada di pool kise, yaitu 2917, dan di miss feature ini ada 2824, alley ini 2732, seperti itu. Dan untuk yang paling sedikit ini jumlah missing value-nya, kita bisa lihat dari
BSM Fin ini SF1 sampai garage car. Garage car ini 1 juga. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat selanjutnya apa sih ini tadi ya? Kolom dengan missing terbanyak, yaitu ya ada di pool QC. Nah, total kolom dengan missing value 27. Nih. Lalu kolom dengan missing value terbanyak ada PULQC. Nah, ini kita lihat visualisasinya. Kita bisa lihat di sini ya. Ya, kita bisa lihat di sini. Seperti ini visualisasinya missing value-nya. Seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya ini kita ada alasan memilih median untuk numerik, modus untuk kategori. Nah, jadi kita lihat di sini di kodenya. Oke. Saya bakal jelasin. Jadi alasan memilih median untuk numerik, modus untuk kategorik. Nah, jadi kalau untuk median itu untuk numerik, karena untuk median ini tidak dipengaruhi oleh outlier gitu. Nah, jadi cocok untuk distribusi yang tidak normal. Nah, karena jika data numerik ini tidak terdistribusi secara simetris, maka median ini lebih akurat daripada rata-rata. Nah, jadi untuk menunjukkan titik tengahnya juga, median ini membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar, nah sehingga memberikan gambaran posisi relatif datanya. Nah, kalau untuk kategori ini menggunakan modus, nah karena yang paling mewakili kategori dominan itu tanpa merubah atau menambah kategori baru dan mudah untuk diinterpretasikan. Seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya ini ada check outlier. Nah, jadi kita bakal menemukan nilai-nilai data yang menyimpang jauh dari pola umum yang bisa disebabkan oleh kesalahan input, pengukuran, atau jenis karakteristik khusus. Oke, kita bisa lihat di sini jelaskan secara singkat apa itu outlier. Nah, jadi outlier ini adalah atau nilai ekstrim ya yang menyimpang jauh dari bawah rata-rata atau atas rata-rata gitu. Seperti itu. Nah, jadi dalam distribusi normalnya outlier ini berada dalam ruang di luar rentang yang wajar. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, jelaskan mengapa penting dilakukan deteksi outlier sebelum analisis deskriptif atau modeling. Nah, jadi untuk jawabannya yaitu untuk mencegah distorsi analisis. Nah, jadi outlier ini dapat mempengaruhi rata-rata, standar deviasi, dan hasil statistik lainnya, sehingga analisis deskriptifnya ini menjadi tidak akurat. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kualitas model untuk membantu keputusan juga. Nah, karena untuk mengetahui kesalahan input data, untuk kondisi yang ekstrim atau fenomena khusus yang harus ditindaklanjuti. Dan untuk menentukan perlakuan data. Nah, setelah outlier ini terdeteksi, outlier ini tuh bisa dihapus, diubah, atau dianalisis secara terpisah tergantung konteks dan tujuannya. Nah, lalu tunjukkan variabel numerik yang akan dicek. Nah, jadi ini aku pakai sell price ya. Saya lihat di sini untuk sell price itu dia numerik ya. Kita bisa lihat di sini juga dia fitur kualitatif sell price pakai numerik, betul. Nah, jadi saya pakai sell price di sini. Untuk pertanyaannya yaitu jelaskan alasan memilih variabel tersebut. Nah, jadi saya tuh pilih sell price gitu.
Nah, karena sale price ini tuh target utamanya dalam data aset ini gitu ya, yaitu menentukan harga rumahnya gitu. Nah, jadi sehingga nanti kita bisa cek juga outlier-nya dan kita bisa analisis itu apa datasetnya di variabel sale price ini. Nah, lalu selanjutnya ini ada pertanyaan juga. Kita bakal gunain visualisasi. Nah, visualisasinya ini kita ini milih untuk box plot atau histogram. Itu bisa lihat di sini. Nah, jadi untuk ini saya pakai box plot ya. Cek outlier-nya ini. Nah, jadi ini kita menghitungnya pakai EQR metodenya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini variabel numerik yang dicek untuk outlier yaitu sale price. Nah, ini box plot deteksi outlier pada kolom sale price. Nah, ini bisa lihat nih di sini nih. Nah, ini harga rumahnya nih ada 100.000 sampai 700.000. Seperti itu. Dolar ya ini. Nah, lalu selanjutnya hasil deteksi outlier-nya. Sebutkan berapa banyak data yang tergolong outlier. Kita bisa lihat di sini jumlah data yang tergolong outlier pada kolom sale price ini ada 137. Nah, presentasinya ada 4,68% dari total datanya. Nah, lalu ada pertanyaan juga, bandingkan box plot sebelum dan sesudah pembersihan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah box plot setelah pembersihan. Jumlah data 2.793 dari total 2.930. Ini box plotnya setelah pembersihan ya, kita bisa lihat di sini, kita bisa bandingkan deh. Untuk ini outliernya ini masih banyak banget. Nah, untuk setelah di pembersihan ini outliernya jadi sini nih. Oke. Nah, jadi untuk perbandingannya sendiri, jadi untuk sebelum dibersihkan ini menunjukkan beberapa titik ekstrim ya pada variabel sale price ini yang berada di jauh whisker atas gitu. Nah, lalu hal ini tuh menandakan terdapat beberapa rumah dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mayoritas datanya. Nah, sehingga distribusinya ini menjadi miring ke kanan atau right sway scale. Nah, keyword right scale dan rentang nilainya ini terlihat sangat lebar gitu. Nah, ini setelah kita lakukan pembersihan outlier-nya pakai metode IKR atau interquartile range. Nah, titik ekstrimnya ini dihapus dari dataset. Nah, ya, kita bisa lihat di sini ya, titik-titiknya ini dihapus dari dataset seperti itu. Mungkin kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu statistik deskriptif kuantitatif. Untuk di sini kita, nah ini tuh menggambarkan data numerik secara ringkas. Hasil describe atau tabel min. Nah, kita bisa lihat di sini hasil describe atau tabel mean, median, STD, standar deviasi, CV, dan IKR. Kita bisa lihat di sini hasil describe. Oke, kita bisa lihat di sini jumlah kolom numeriknya ini ada 39. Ya, kita bisa lihat di sini. Dan ini untuk tabel mean, median, STD, CV, dan IKR-nya kita bisa lihat di sini. Oke. Selanjutnya ini 5 kolom dengan variasi CV tertinggi. Ini kita bisa lihat di sini ada pool area, miss val, low qual fin SF, 3 SSN force, BSMT half bed.
Lalu untuk pertanyaannya sendiri, arti nilai rata-rata simpangan baku dan CV. Nah, jadi di sini saya bakal jawab pertanyaannya, arti nilai rata-rata simpangan baku dan CV ini ya. Oke, nah untuk nilai rata-rata sendiri ini tuh menunjukkan nilai tengah dari seluruh data numerik. Nah, seperti itu. Nah, untuk apalagi tadi? Lupa. Untuk simpangan bakunya ini adalah standar deviasi ya. Nah, untuk standar deviasi ini, dia ini menunjukkan tingkat variasi atau sebaran data terhadap rata-rata. Nah, kalau CV atau koefisien variasi ini, dia ini adalah perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata. Nah, biasanya ini dinyatakan dalam persen, seperti itu. Kita bisa lihat di sini CV-nya nih. Ya. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa lihat selanjutnya satu contoh interpretasi. Oke. Satu contoh interpretasinya, saya di sini bakal ambil variabel sell price lagi. Nah, jadi dari hasil analisis statistik deskriptif ini terhadap variabel sell price ini tuh dapat disimpulkan kalau data harga rumah di AMES ini memiliki sebaran yang tidak merata dan cenderung miring ke kanan. Jadi nilai rata-ratanya ini lebih besar dari median yang menunjukkan adanya beberapa rumah dengan harga jauh lebih tinggi dari mayoritas yang ada di dataset. Seperti itu. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya atau langkah selanjutnya ada statistik deskriptif kualitatif. Kalau tadi kan kuantitatif, maka ini kita ke kualitatif. Jadi, nah kita di sini akan menjelaskan frekuensi dan persentase dan variabel yang dominan. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Kita bakal menampilkan frekuensi dan persentase untuk setiap kolom kategori. Nah, ini ada MS Zoning, Street, Alley, WhatsApp, Land Contour, Utilities, Lot Config, Land Slope, Neighborhood, Condition 1, Condition 2, ini ya. Nah, lalu ada pertanyaan, jadi kita bakal jelasin apa sih frekuensi dan apa sih persentase. Nah, jadi kalau untuk frekuensi sendiri, untuk frekuensi ini adalah jumlah kemunculan tiap kategori dalam suatu variabel kualitatif gitu. Yaitu jumlah kemunculan tiap kategori suatu variabel kualitatif. Nah, ini kita bisa lihat frekuensinya di sini ya. Nah, untuk presentasenya sendiri, presentase ini yaitu menggambarkan proporsi setiap kategori terhadap total data. Nah, sehingga dia ini melihat kategori mana yang paling sering muncul, seperti itu. Nah, ini untuk presentasenya. Seperti itu. Nah, ya kita bisa lihat di sini presentasenya. Nah, dan untuk variabel dominannya, ini kita bisa lihat di sini. Variabel dominan. Nah, oke, variabel dominan ini nih. Kategori dominannya. Nah, untuk variabel dominan sendiri itu, ini adalah kategori dengan frekuensi atau persentase tertinggi pada suatu kolom kualitatif. Nah, jadi kategori ini menggambarkan ciri umum atau pola dominan dalam dataset. Kita bisa lihat di sini untuk variabel yang lebih dominan ini di sini ada TA ya ini. Variabel untuk kategori yang lebih dominan ini ada TA ya nih. Jadi yang paling sering muncul gitu. Ini kita bisa lihat di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya
Ini maknanya terhadap konteks. Nah, jadi untuk maknanya terhadap konteksnya ini contohnya ini sebagian besar pelanggan menggunakan kontrak bulanan, artinya loyalitas terhadap loyalitas rendah dan potensi churn tinggi. Nah, jadi mayoritas rumah ini memiliki kondisi mayoritas rumahnya ini memiliki kondisi eksterior TA gitu untuk menunjukkan rata-rata kualitas bangunannya gitu. Lalu selanjutnya kita ke visualisasi data. Nah, di visualisasi data ini kita akan memperjelas distribusi dan hubungan antar variabel. Nah, jadi jelas jenis grafik yang digunakan. Nah, jadi di sini saya pakai histogram. Kita bisa lihat di sini histogram ya, saya di sini nih. Saya milihnya yang sell price. Lalu selanjutnya apa yang terlihat dari grafik? Scale, outlier, atau dominasi. Nah, jadi yang terlihat di grafik ini, ya ini distribusinya ini dia sangat miring ke kanan atau right scale. Nah, jadi banyak nilai kecil dan sedikit nilai besar, seperti itu. Selanjutnya, kaitkan dengan hasil statistik deskriptif. Nah, jadi kaitkan hasilnya untuk histogram sendiri pada variabel sell price ini yang kita bisa lihat di sini. Jadi ini tuh kan dia tuh miring ke kanan gitu, yaitu sesuai dengan hasil statistiknya bahwa medianya ini lebih kecil dari minnya, seperti itu. Nah, untuk histogramnya ini menunjukkan kalau distribusi sell price-nya ini juga tuh miring ke kanan gitu, yang artinya ada beberapa rumah dengan harga jauh lebih tinggi dibanding dengan mayoritas yang ada di dataset. Seperti itu. Nah, ini udah habis. Untuk ringkasannya ini. Nah, jadi ini kita udah di akhir ya, di tahap yang terakhir. Nah, jadi untuk yang kita temukan, poin-poin yang kita temukan itu ada distribusi harga rumah gitu atau sell price gitu, yang gimana ini tuh menunjukkan polanya ini miring ke kanan, yang yang berarti sebagian besar rumahnya ini berada pada kisaran harga menengah, dan sementara sebagian kecil memiliki harga sangat tinggi dan menjadi outlier, seperti itu karena di batas rentang wajarnya. Lalu juga ada variasi harga rumah yang cukup tinggi. Nah, ini tuh bisa kita lihat tadi di nilai simpangan baku dan CV yang besar. Nah, hal ini tuh juga menunjukkan kalau harga rumah di Ames ini tuh nggak seragam gitu. Dan ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor juga, kayak lokasi, ukuran, dan kualitas bangunannya. Nah, lalu ada juga pada kolom neighborhood, yaitu dia tuh memperlihatkan bahwa beberapa wilayah ini memiliki frekuensi properti lebih banyak daripada yang lainnya, dan menandakan konsentrasi bangunan rumah di area tertentu. Nah, mungkin kita bisa lihat di kolom yang neighborhood ya. Bisa lihat di sini. Mana neighborhood? Nah, ini nih, kita bisa lihat di sini untuk frekuensi dan presentasenya. Oke, selanjutnya itu untuk poin-poin temuan yang saya temukan gitu. Dan untuk selanjutnya itu kita ini sudah melakukan beberapa penanganan kayak missing value dan outlier dan memastikan tipe datanya sesuai. Nah, maka dari itu datasetnya ini tuh udah siap untuk digunakan analisis untuk lebih lanjut gitu, seperti itu. Nah, mungkin kayak untuk permodelan prediksi harga rumahnya, segmentasi wilayahnya, atau analisis faktor yang mempengaruhi
atau analisis faktor yang mempengaruhi harganya, seperti itu. Nah, mungkin cukup. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf juga apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dalam video hands-on saya ini. Terima kasih untuk Bu Agis dan Bu Dian sebagai dosen pengampu. Mungkin cukup sekian untuk video hands-on lab quiz assignment saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.